Pada kesempatan ini saya akan bahas alur pendaftaran penerimaan Polri 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di sini sama saya Zidan. Di video kali ini saya akan membahas tentang alur pendaftaran penerimaan Polri 2020. Jika tidak tahu videonya, mari kita simak videonya. Sebelum masuk pembahasan, jangan lupa subscribe terlebih dahulu bawah ini ya guys, dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dengan subscribe kalian dukung channel ini untuk semakin berkembang dan menjadi channel yang lebih bermanfaat bagi kalian semua. Pada kesempatan ini saya akan bahas alur pendaftaran penerimaan Polri 2020. Semoga dengan video ini kalian semua terbantu. Kita masuk ke pembahasan. Tahun 2020 Kepolisian Negara Republik Indonesia membuka penerimaan Akademi Kepolisian, Bintara, dan Tamtama. Bagi kamu yang tertarik menjadi Bintara Polri, bisa cek penerimaannya ya. Bintara adalah golongan pangkat ketentaraan dan kepolisian yang lebih rendah dari Letnan 2 atau Inspektur Polisi 2 dan lebih tinggi dari Kopral atau Ajun Brigadir Polisi. Kamu bisa bergabung bersama Polri melalui jalur seleksi penerimaan Bintara Polri tahun 2020. Pendaftaran online dilakukan pada 7 Maret hingga 23 Maret. Sudah dibuka kan? Tapi untuk saat ini webnya tidak bisa dibuka. Mungkin besok Senin insya Allah sudah mulai bisa digunakan melalui www.penerimaan.polri.go.id serta melakukan verifikasi di Polres tempat. Bintara Polri yang dibutuhkan terdiri dari Bintara Polisi Tugas Umum atau PTU dan Bintara Kompetensi Khusus atau Bakomsus, seperti Bintara Polair, Bintara Teknologi Informasi, Bintara Musik, Bintara Penerbangan, Bintara Penyidik Pembantu, Bintara Olahraga, Bintara Agama, Bintara Tata Boga, Bintara Perawat, Bintara Bidan, dan Bintara Pramugari. Kita masuk ke cara pendaftaran Bintara Polri 2020. Yang pertama adalah membuka website penerimaan. Ini saya cantumkan di deskripsi websitenya, www.penerimaan.polri.id. Yang kedua, mendaftar memilih jenis seleksi Bintara Polri pada halaman utama website. Apabila peserta mengalami kesulitan dapat dibantu oleh panitia daerah. Yang ketiga, mengisi formulir registrasi yang berkaitan dengan identitas pendaftar, memasukkan NIK yang telah terdaftar di Disdukcapil, identitas orang tua, dan keterangan lain sesuai format dalam website. Yang keempat adalah pendaftar wajib memberikan data yang benar dan akurat pada formulir registrasi online, mengecek dengan teliti data yang dimasukkan dalam formulir registrasi. Yang kelima adalah setelah berhasil, selanjutnya pendaftar akan mendapatkan nomor registrasi online beserta username dan password yang selanjutnya digunakan untuk melakukan login menuju halaman dashboard pendaftar atau berisi fitur untuk mengecek informasi perkembangan tahapan seleksi dan nilai seluruh tahapan seleksi yang diikuti oleh pendaftar. Yang keenam, pendaftar akan mendapat hasil cetak formulir registrasi online yang digunakan untuk verifikasi di Polres atau Polda. Yang ketujuh, ini yang terakhir, batas waktu verifikasi paling lambat 4 hari terhitung sejak pendaftaran online. Apabila lebih dari 4 hari, secara otomatis sistem data pendaftar online terhapus pada pukul 24.00
waktu Indonesia Barat. Hari keempat, jika mendaftar akan melakukan verifikasi, maka mendaftar harus mengulangi pendaftaran online kembali. Oke guys, sudah paham? Kita masuk ke tata cara verifikasi di Polres atau Polda setempat. Yang pertama, verifikasi setiap harinya dilaksanakan jam 7 sampai jam 16.00 waktu Indonesia Barat. Yang kedua, pendaftar harus datang sendiri, tidak boleh diwakilkan dan membawa dan menyerahkan hasil cetak formulir registrasi online serta berkas administrasi. Yang ketiga, pendaftar membawa berkas administrasi asli dan fotokopi rangkap 2. Apa saja fotokopi dan berkas-berkasnya? Yang pertama, KTP asli dan fotokopi dilegalisir oleh Disdukcapil setempat. Jika sekarang itu kan sudah eKTP, ada peraturan terbaru dari pemerintah, kalau sudah eKTP tidak dilegalisir kembali. Jadi langsung kan barcode-nya itu sudah ada barcode-nya, di-scan nanti sudah ketahuan. Yang kedua, KK asli dan fotokopi yang dilegalisir oleh Disdukcapil setempat. Untuk KK yang sudah ada barcode-nya tidak perlu dilegalisir, seperti tadi eKTP tidak perlu dilegalisir. Yang ketiga, akte kelahiran asli dan fotokopi yang dilegalisir oleh Disdukcapil setempat. Untuk akte kelahiran yang sudah ada barcode-nya tidak perlu dilegalisir. Sekarang kayak KTP, KK, akte yang terbaru adalah elektronik yang sudah menggunakan barcode, jadi tidak perlu dilegalisir kembali. Yang ke selanjutnya, ijazah asli SD, SMP, SMA atau MA sederajat. Bagi yang ijazahnya sudah menggunakan barcode, tidak perlu dilegalisir, dan transkrip nilai serta fotokopi yang dilegalisir dan oleh sekolah atau perguruan tinggi yang menerbitkan. Selanjutnya adalah surat keterangan catatan kepolisian yang biasa disebut SKCK asli yang dikeluarkan oleh Polres setempat, dan fotokopi juga yang dilegalisir oleh Polres yang menerbitkan. Yang selanjutnya, pas foto ukuran 4x6 dengan latar belakang warna merah sebanyak 10 lembar. Nanti bekas-bekas yang seperti surat persetujuan orang tua wali, surat permohonan menjadi anggota Bintara, dan yang lain-lain itu dapat dari Polres pada saat kamu verifikasi dan dikasih belangkonya. Nanti kamu fotokopi terlebih dahulu, lalu kamu isi. Nanti akan dijelaskan oleh panitia dari Polres. Terus habis itu pada verifikasi itu daftar melakukan cek tinggi badan dan berat badan dengan alat ukur yang ada di Polres tersebut. Bagi peserta yang dinyatakan lengkap menyerahkan administrasi pendaftaran poin 7 huruf B dan telah melakukan pengukuran tinggi badan, selanjutnya diberikan nomor ujian oleh panitia daerah yang akan digunakan untuk mengikuti seluruh tahapan seleksi. Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan prinsip penerimaan terpadu Bintara Polri tahun anggaran 2020 yang bersih, transparan, akuntabel, dan humanis yang biasa disebut dengan betah, panitia penerimaan terpadu Bintara Polri tahun anggaran 2020 pada tahapan seleksi melibatkan pengawas internal Itwasum Polri, Itwasda, dan Divpropam Polri atau Bitpropam Polda, dan pengawasan eksternal LSM atau Ormas untuk menyaksikan dan mengawasi pelaksanaan setiap tahap seleksi secara ketat dan terus-menerus sebagai bentuk pelaksanaan prinsip betah, dan menginformasikan bila terdapat permasalahan dalam pelaksanaan seleksi kepada Ketua Panitia Daerah. Cukup sekian video dari saya, terima kasih telah menonton. Jika masih dirasa bingung, tulis di kolom komentar di bawah ini, pasti akan saya jawab. Jangan lupa subscribe ya teman-teman, like, share, dan komen agar channel ini semakin berkembang dan
lebih bermanfaat bagi kalian semua.